Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat, karena hidup harus sehat, bahagia, dan berarti. Selamat datang di podcast Sehati, podcast Puskesmas Bluto, Mojokerto. Perkenalkan, saya Ardan Mulya Rajasa yang merupakan dokter internship yang ada di Puskesmas Bluto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang perihal cara jitu mengonsumsi obat dengan benar di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan ahlinya obat, yaitu dengan Ibu Apoteker Enda Dwi Susanti. Beliau merupakan apoteker di Puskesmas Bluto. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini sedang berpuasa atau tidak? Oh, alhamdulillah masih berpuasa. Alhamdulillah. Semoga lancar sampai nanti buka ya. Oke, siap. Ini kesempatan kali ini Bu, kita akan bincang-bincang tentang cara jitu mengonsumsi obat dengan benar di bulan Ramadan. Karena banyak orang yang masih belum tahu bagaimana mengonsumsi obat yang benar itu bagaimana, Bu? Siap ya. Mengonsumsi obat yang benar ini ya. Ini saya bahas dulu yang secara umum ya, bukan hanya bulan puasa. Ya. Kalau kita berobat ke puskesmas nih Mas Ardan, pasti kita dapatkan obat-obat ya. Yang pertama itu pasti yang harus kita lihat, cek dengan benar adalah etiketnya. Ya. Di sini kalau di puskesmas kami ada 3 macam etiket ya. Yang pertama ini etiket warna putih ya, putih. Yang di sini untuk obat yang diminum atau istilah medisnya obat oral. Ya. Ini obat yang diminum. Jadi ada 2. Yang untuk obat oral ada yang untuk cairan sirup, yang ini untuk bentuk tablet maupun kapsul dan puyer. Yang harus pertama kita lihat itu adalah kebenaran untuk nama pasien. Jangan sampai pasien si A minum obat pasien si B, benar. Karena namanya petugas itu meskipun kita sudah menerapkan SOP, ada yang namanya kekhilafan ya. Ada yang mungkin salah dalam memberikan obat atau resep. Iya, pada seseorang yang harusnya bukan. Tapi untuk di Puskesmas Bluto kami sudah menerapkan SOP, pakai nomor antrian dan sebagainya. Insya Allah kemungkinannya kecil sekali untuk salah pemberian obat. Tapi sebagai pasien kita harus cek ulang untuk nama pasien, nama obat ini ya. Dan yang paling penting ini yang sering terlupa, tanggal kadaluarsa obat. Ya. Ini seringkali pasien itu semua obatnya pasti aman. Tapi harus kita cek ulang. Terkadang juga banyak pasien itu ya Bu ya. Misalnya hari ini sakit, terus sembuh, beberapa bulan lagi obat yang sama itu diminum lagi, kan kita nggak tahu expired date-nya kapan, seperti itu ya. Itu yang jadi perlu diperhatikan seperti itu. Juga kadang kan obatnya kakaknya dengan gejala atau keluhan yang sama dikasihkan ke adiknya. Dan ini kan nggak boleh. Harusnya kan dengan batasan umur ini pasti ada perbedaan berat badan dan yang jelas juga perbedaan klinisnya juga disesuaikan. Harusnya disesuaikan aja namanya sesuai dengan yang periksa juga yang obatnya ini. Jangan pakai obatnya orang lain. Ya. Mungkin aturan pakai ini yang sering juga kita harus dicek ulang. Berapa kali sehari obat ini harus diminum. Ada yang 3 kali sehari 1 tablet, 3 kali sehari 2 kali sehari, atau yang 3 kali sehari 2 tablet ini ya. 1 kali sehari 1 tablet. Ini berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung jenis obatnya dan keluhannya juga. Pada itu ini harus dicek ulang, diperhatikan, baca dengan teliti, baca dengan cermat informasi obat yang ada di etiket. Ini harus benar-benar. Kemudian untuk yang etiket biru, ini pasti adalah obat yang tidak untuk diminum atau obat luar, bukan orang-orang. Cuman itu ya. Kalau yang putih pasti ditelan, diminum, yang biru hanya untuk pemakaian luar. Seperti salep mata, tetes mata, tetes telinga, kemudian bedak, salep kulit, ini untuk di luar.
tidak ditelan. Atau mungkin obat kumur itu kan tidak ditelan, hanya dikumur, ini dibuang ya, ini nggak boleh ditelan ya. Jadi kalau mendapatkan obat-obat dengan etiket biru, yang paling diingat adalah tidak untuk ditelan. Itu aja. Jadi kemudian untuk pemakaian antibiotik harus digunakan sampai habis. Obat-obat yang hanya bersifat gejala hanya diminum kalau gejalanya timbul, seperti obat nyeri, obat gatal, hanya kalau gatalnya timbul, kalau nyerinya timbul, itu saja. Yang lainnya ini harus yang mudah dipatuhi, minum obatnya, baca informasi dengan cermat. Kalau tidak jelas, silahkan bertanya pada dokter maupun apoteker. Siap. Bu, ini kan banyak banget yang tanya. Kalau misalnya kan di etiket tertulis 3x1. Misal pasien tersebut itu tuh males minum 3x1, tak buat 1x3. Itu sama nggak sih, Bu? Oh, sangat beda, tidak boleh. Ya. Kalau perkalian SD itu ya 3x1 sama dengan 3, 1x3 sama dengan 3. Dikirakan sama. Orang itu nganggapnya sama. Iya, kalau di obat tidak berlaku. Nanti harus kalau 3x1 setiap 8 jam harus minumnya. Kalau 1x3, 1 kali minum langsung 3 tablet. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau diganti-ganti. Tablet ini langsung diminum 3, nanti akan timbul yang namanya kelebihan dosis. Iya, jadi harus minumnya sesuai 3x1 karena berbeda. Karena obat itu sangat membutuhkan waktu yang lama untuk menimbulkan suatu reaksi. Iya. Kalau 1x3 dan 1 sekali minum 3, sekali minum 1, berbeda efek terapinya ya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman semua, tidak boleh mengganti meminum obatnya semaunya sendiri ya. Harus patuh. Harus patuh pokoknya intinya ya. Baik Ibu, saya lanjutkan. Ini kan berhubung kita semua sudah memasuki bulan Ramadan. Apakah ada tips khusus Ibu terkait mengonsumsi obat di bulan Ramadan? Oh iya. Kalau tidak bulan Ramadan kita kan ada waktu ya dari jam 24 jam untuk mengkonsumsi obat. Pada saat bulan Ramadan kita dibatasi karena kita berpuasa. Mulai subuh sampai maghrib tidak boleh makan minum, termasuk juga obat. Jadi pada saat bulan puasa, obat-obat yang diminum, yang oral, yang etiketnya putih tadi tidak boleh digunakan. Terus bagaimana kalau masih sakit? Apakah stop minum obatnya? Tidak ya. Meskipun puasa, kita tetap harus patuh, harus teratur konsumsi obatnya sesuai dengan petunjuk dokter maupun apoteker. Bagaimana caranya? Kalau sebelumnya kita dari 24 jam ya, dari pagi sampai malam ini bisa minum obat. Kalau pada puasa kita hanya ada waktu dari berbuka puasa sampai nanti menuju sahur. Jadi ini harusnya kayak obat 3 kali sehari. Ini paracetamol ya harusnya minum 3 kali sehari, yang harusnya tiap 8 jam kita rubah jadi pada saat sahur, pada saat berbuka puasa, dan pada saat malam, tengah malam ya, jam 10 malam, jam 11. Iya, ini yang diminum 3 kali sehari ya. Untuk pemakaian 2 kali sehari kita minumnya pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Ya, 1 kali sehari ini bisa pada saat sahur, berbuka maupun malam, tergantung obatnya apa ya. Untuk itu tanyakan pada apoteker atau petugas farmasinya bagaimana pemakaian obatnya. Jadi nggak boleh dikira-kira, apalagi di wes enaknya atau gimana, harus tanyakan pada yang berkompeten tentang obat. Kalau misalnya Ibu kayak obat lambung, seperti obat lambung kan harus dikonsumsi sebelum makan. Itu gimana Bu kok di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan tetap kalau sahur ya setengah jam sebelum sahur. Nanti kalau bulan puasa ini biasanya kita takjil dulu ya. Kita takjil itu biasanya kan minum sedikit, makan makanan kecil sedikit. Kita minum obatnya, setelah itu kita sholat maghrib, lalu makan besar. Tetap sesuai ya. Untuk obat-obat yang membatalkan puasa tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya. Untuk obat yang tidak membatalkan puasa apa saja Bu? Kalau bisa dijelaskan, ini ada contohnya. Iya, saya tadi bawa contoh obat-obat
Karena kalau orang berpuasa itu memang boleh minum obat-obat asalkan tadi tidak ditelan. Apa saja misalnya ini ada namanya obat tetes mata. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Boleh digunakan sesuai dengan aturan pakai sebelum, seperti saat kita tidak berpuasa. Kemudian obat tetes telinga. Ini contohnya ya, ini obat-obat yang ada di Puskesmas kami ya Mas ya. Jadi ini tetes telinga bisa dipakai saat berpuasa. Salep mata ini juga ya. Kemudian salep kulit ini bisa. Kemudian ada lagi obat injeksi. Obat asma inhaler itu ya. Kalau ada serangan asma tiba-tiba saat puasa boleh dipakai. Obat injeksinya ini yang apa Bu? Yang disuntik di otot? Iya, boleh disuntikkan. Asalkan tadi semua tergantung niat. Obat infus juga kalau niatnya untuk biar seger, biar kuat berpuasanya, kayak sediaan suplemen karbohidrat dan sebagainya nggak boleh. Jadi niatnya udah tidak ini ya. Jadi kalau injeksi maupun infus yang untuk pengobatan boleh. Jadi tergantung juga ya Bu ya. Pertama tergantung niat sama tergantung kondisi klinis ya Bu ya. Jika misalnya dokter atau dokternya menyarankan buat untuk stop puasa ya di stop dulu, nggak usah memaksa. Iya, karena memang yang tahu kondisi kan dokter ya. Jadi kalau si pasien ini memang tidak dilihat secara klinisnya tidak kuat untuk berpuasa, lebih baik tidak berpuasa. Itu kan bisa diganti di hari yang lain pada saat sehat, kondisi sehat, Bu, untuk selanjutnya ya, ini kan kebanyakan di puskesmas kita itu kan banyak pasien diabetes sama darah tinggi. Nah, untuk pengonsumsian obatnya bagaimana Bu? Apakah dosisnya diturunkan atau jumlah minumnya dikurangi? Bagaimana Ibu? Untuk pasien diabetes dan hipertensi yang merupakan penyakit degeneratif yang harus rutin minum obat, nggak boleh putus, jadi tetap dilanjut obatnya. Cara penggunaannya misalnya ini, saya punya ini contohnya ya untuk obat hipertensi di Puskesmas kami ada captopril dan amlodipin. Ya. Ini kalau amlodipin kan 1 kali sehari ya, penyarannya sama, diminum sebelum sahur. Nanti sahur setengah jam sebelum sahur, kita minum amlodipin pagi hari sama captopril 2 kali sehari, bisa minum sebelum sahur dan setelah takjil ya, takjil dulu minum obat, kemudian baru makan besar. Untuk captopril. Kalau untuk obat-obat diabetes ini yang untuk golongan metformin tidak ada perubahan. Untuk 1 kali sehari saat kalau 1 kali sehari ini pada saat berbuka, 2 kali sehari pada saat sahur dan berbuka. Kalau 3 kali sehari ini saat sahur dan saat berbuka. Untuk yang agak berbeda adalah golongan glimepiride. Ini kalau glimepiride harus saat berbuka. Ya, bukan saat sahur. Ya, ini perbedaannya. Kalau pada saat amlodipin obat hipertensi, minumnya saat sahur. Tapi untuk golongan sulfonylurea ya, glimepiride, glibenclamid, glisiasid ini harus minumnya pada saat berbuka. Kenapa? Karena untuk menghindari dan mencegah timbulnya hipoglikemi, penurunan kadar gula. Secara drastis. Kalau seandainya diminum pas sahur bagaimana? Nanti akan timbul hipoglikemi jam 2 siang, jam 1 siang sudah gemeter. Jadi untuk menghindari itu, untuk golongan sulfonylurea diminumnya saat berbuka. Jadi takjil dulu, kemudian baru ini makan besar, seperti itu ya. Udah mulai seru ini Bu ya yang kita bahas ya. Jadi udah banyak banget yang kita bahas kesempatan kali ini. Sudah dari cara mengonsumsi obat, terus tips-tips selama bulan Ramadan, harus kita perdalam lagi tentang bahas obat yang secara khusus. Lalu sudah tahu juga obat mana yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa.
Baik Ibu, barangkali ada yang mau ditambahkan? Ini juga yang pastinya ibu-ibu di rumah yang mungkin agak rancu ya untuk pemberian obat sirup pada anak. Kenapa Ibu? Biasanya kan tidak disertai dengan sendok takar ya. Kalau di etiket bilangnya sendok takar, berarti ada sendok takar yang ada di dalam kardus. Iya obatnya. Jadi di sini kan ada 2,5 5 mili ini ya, di sini kecil ini ya. Ini batasan-batasan berapa yang harus dituang, yang harus diminumkan. Ini beda dengan sendok yang ada di rumah misalkan. Jadi kalau sendok yang dikonsumsi untuk kita makan itu dengan sendoknya yang bawaannya pabrik farmasi ini berbeda milinya karena cekungannya itu beda. Jadi akhirnya milinya kan berbeda yang didapat. Jadi saya sarankan untuk penggunaan obat sirup pakai sendok yang dari pabrik farmasinya, ya bawahnya ini. Meskipun ini tidak begitu cantik ya mungkin sendoknya, tapi ini berguna karena ada ukuran milinya. Dan ya untuk penyimpanan juga yang perlu seringkali keliru, untuk obat sirup tidak boleh disimpan di lemari. Ini kadang-kadang yang bikin rancu juga. Oh iya Bu, untuk menambahkan salah tadi kita belum bahas obat supositori ya dimasukkan lewat anus. Supo boleh, tidak membatalkan juga. Supo, Okay. ovula yang dimasukkan ke anus maupun ke vagina itu adalah etiketnya biru obat luar, jadi tidak termasuk. Jadi kawan sehati jangan takut ya buat mengonsumsi obat selama bulan Ramadan. Kita sudah dijelaskan dengan ahlinya Ibu Enda Dwi Susanti pada kesempatan kali ini. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan bincang-bincang dengan saya, dengan kawan-kawan sehati semua. Semoga ilmunya yang diberikan bermanfaat dan berguna. Tetap sehat, ya. Patuhlah minum obat. Siap. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah, dan kita diberikan kelancaran dalam beribadah di bulan Ramadan. Amin. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.